Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channel John Perselan. Dan pada video kali ini kita seperti biasa bagi konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku sudah mendatangkan salah satu narasumber ya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Waduh, dan juga kalau misalkan udah dilihat dari virtual background dan juga dari deskripsi video yang aku tulis, ini dari jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Wow, ini udah banyak juga yang requestnya ke Juan soal jurusan PGSD ini. Dan Alhamdulillah untuk hari ini Juan udah mendapatkan salah satu sumber yang kita bakal nanti ngobrol banyak nih sama salah satu narasumber ini. Oke, tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja panggilkan. Halo Kak Juan. Oke, Kak Taski gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik banget. Kak Juan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh nih Kak Taski perkenalan terlebih dahulu dan juga boleh sapa-sapa dulu nih ya buat para baca di rumah dan juga viewers Juan Perselan yang ada di sini. Boleh Kak Taski. Oke, halo semuanya. Halo untuk viewersnya Kak Juan. Izin memperkenalkan Juan diri News. nama Juan News. Izin memperkenalkan diri, nama aku Tazkia Aulia Rahmawati. Aku asalnya dari Purwakarta. Aku kampusnya di kampus UPI, kampus Purwakarta. Jurusannya PGSD angkatan 2019. Gitu Kak Juan. Oke, ya tuh. Tadi teman-teman Kak Taski dari PGSD di kampus Purwakarta angkatan 2009. Oke nih Kak Taski, kita biasa obrolan di awal. Waktu dulu Kak Taski masuk ke PGSD ini lewat jalur apa nih Kak? Aku alhamdulillahnya masuk ke PGSD jalur SNMPTN pilihan pertama. Wow, mantap. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya, hari ini itu sebenarnya guys, mungkin teman-teman semua ngira, kenapa Kak Juan nggak ganti-ganti kostum gitu ya. Dan kebetulan hari ini aku take 3 kali, take 3 orang. Pertama tadi dari IPB, ITB, sekarang UPI. Yang mana tiga-tiganya ternyata hari itu SNMPTN. Wah, best. Aduh, ini strike ya, mendapatkan narasumber keren. Dan itu jadi pilihan pertama. Oh betul, kenapa sih akhirnya pilih jurusan PGSD dan juga pilih di kampus yang Oke, sebenarnya sih aku masuk ke kampus Purwakarta tuh nggak 100% keinginan aku gitu. Jadi pertamanya tuh memang karena di kampus Purwakarta dekat dengan rumahku, jadi mobilitas dengan keluarga tuh lebih gampang dan memangkas biaya untuk kos atau dan lain-lain hal sebagainya gitu kan. betul. Itu juga maklum banget nih anak kelas 12 bingung ingin lanjutin kemana, cita-citanya mau apa, jurusannya mau gimana, kan masih bingung ya pada saat itu. Iya. Sampai di H-1 aku tuh belum tahu aku mau kuliah di mana Kak Juan, daftar SNMPTN. H-1 penutupan SNMPTN aku nggak tahu mau masuk kemana. Akhirnya aku milihlah ke orang tua aku, masrahin ke orang tua kayak, mama maunya aku jadi apa, mama ridhonya tuh aku jadi apa, sampai kayak gitu. Dan akhirnya mama bilang, iya mama mau jadi guru, kamu mau jadi guru, katanya kayak gitu. Dan alhamdulillah aku juga sempat punya cita-cita di saat aku kecil ingin jadi guru juga. Jadi ya udah deh, aku milih ke UPI Purwakarta jurusannya PGSD, dan alhamdulillah rezeki ridho orang tua juga aku masuk ke PGSD gitu. Wow, ternyata dari sangka-sangka ya penutupan Osjur kali ini. Waduh. Oh berarti ya maksudnya akhirnya ketika di tengah kebimbangan dan juga kegalauan karena juga nggak tahu mau lanjut mana, akhirnya solusi terbaik adalah minta restu. Iya benar. Oh ya kan ridhonya. Iya benar. Tip banget sih ridhonya aku di. Oke. Nah teman-teman semua juga mungkin itu bisa jadiin ini ya salah satu jalan ketika teman-teman taunya dikabarkan masuk ke SNMPTN terus nggak tahu mau kemana, benar-benar nggak tahu kuliah mau kemana. Coba kalau misalkan masih ada orang tuanya bisa tanya ke mama atau
apa gitu. Tadi kata yang tadi Tasya lakukan gitu kan, minta izin restu ridhonya di mana, semoga itu menjadi yang terbaik kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya nih kata Tasya, jadi tadi emang kenapa akhirnya milih kampus di Purwakarta biar mobilitas gitu, karena mungkin anak cewek ya ada kekhawatiran sendiri jauh-jauh dari orang tua, maka dari itu adalah gitu. Kenapa pasalnya juga kan untuk bisa berbakti dan juga mengabdi di tanah kelahiran. Waduh. Iya benar. Udah Purwakarta banget aku. Oke, nah selanjutnya nih soal pengenalan kampus, mungkin kalau misalkan dari yang udah sih udah banyak tahu juga terkait Mokaku gitu ya kan, itu ospeknya anak-anak UPI, ospek UPI gitu. Tapi aku pengen tahu lebih ke ospek jurusan di PGSD Purwakarta waktu pas kata jalan itu setiap mungkin masih offline waktu itu ya? Iya betul banget, saat itu aku terakhir offline ospek jurusannya. Gimana tuh? Waktu itu kan kalau ospek univ aku kebetulan di hari kedua dan ketiga aku nggak ikut karena saat itu aku ada accident di kampus, jadi nggak ikutan ospek secara full, tapi untuk jurusan aku ikutan gitu. Nah saat itu menurut aku lebih ke seru aja sih, walaupun memang biasanya nih maba-maba tuh suka ngeluh sama tugas yang diberikan sama panitia kan ya, tapi saat itu kayak dikasih tugasnya tuh bikin media pembelajaran untuk anak SD saat itu. Terus juga aku bikin esai kalau nggak salah. Terus juga bikin KTI pada saat itu. Cuma karena tenggat waktunya itu seminggu, jadi nggak terlalu berat sih sebenarnya. Dan output yang aku rasakan saat ospek jurusan itu benar-benar kerasa dan kepake banget gitu. Jadi untuk mahasiswa baru yang misalnya ngeluh nih sama tugasnya ospek, sebenarnya itu kepake banget Kak Juan, dan aku merasakan hal tersebut gitu. Jadi jangan ngeluh-ngeluh, itu benar-benar kepake. Kalau misalkan di PGS itu sendiri, Kak Tasya itu belajar apa aja sih Kak? Apakah kayak langsung ngedidik anak-anak, kayak langsung lapangan penting aja di sekolah? Oke, untuk semester 1 itu aku kasih gambarannya kurang lebih tuh ada IPA, IPS, PKN, matematika, agama, bahasa Indonesia, terus juga tambahannya paling ada psikologi pendidikan dan landasan pendidikan. Nah itu tuh sebenarnya mata pelajaran yang saat SMA diajarkan lalu diulang kembali pada saat semester 1. Jadi buat yang mikir nih Kak Johan, kan banyaknya PGSD mikir katanya kayaknya belajarnya itu tentang materi anak SD. Enggak, salah besar banget itu. Jadi benar-benar belajarnya saat aku SMA itu dipelajarin lagi kayak matematika. Matematikanya tentang waktu itu logika sama trigonometri. Logikanya kan anak SD nggak akan belajar kayak gituan ya, tapi saat semester 1 itu aku belajar kayak gitu. Terus tadi ada psikologi pendidikan itu di semester pertama tentang gimana sih kita cara mengenal anak itu kayak gimana gitu. Terus juga nanti di semester selanjutnya lebih ke menjurus misalnya kayak strategi pembelajaran mikro, terus juga itu belajar ya statistik kayak gitu, tetap normal-normal aja sih. Dan ada paling ngajar di semester 3 aku udah mulai kayak ke sekolah-sekolah kayak gitu, belajar untuk ngajar kayak gitu. Ya jadi kalau misalkan bisa dikatakan, aku dari pengalaman aku pribadi, aku kan ikut yang namanya kampus mengajar gitu ya. Berarti itu mah istilahnya udah biasa ya anak-anak UPI, apalagi PGSD itu di semester 3 udah langsung terjun ya ke sekolah ya. Seru banget. Iya benar, itu udah kebiasaan banget untuk ke sekolah-sekolah ngajar-ngajar anak SD. Kalau misalkan sekarang kondisinya berarti ngajarnya seperti ini nih, via Zoom. Kalau misalkan ada turun ke lapangan, atau sekarang masih ada gak kayak terjun ngajar? Nah oke, berarti tadi udah biasa ya soal kayak turun ke sekolah-sekolah gitu ya. Kalau aku pribadi sih kemarin baru ikut kampus mengajar, jadi baru tahu gitu ya gimana sih akhirnya ngajar di sekolah SD gitu. Nah kalau misalkan Tasimi udah biasa. Nah, tapi kalau misalkan di kondisi seperti ini, lagi pandemi, itu tetap masih turun nggak ke lapangan? Atau misalkan kayak via Zoom gini gitu ngajarnya atau gimana? Oke, jadi biasanya dosen kalau memberikan tugas itu dikasih 2 option, Kak. Jadi misalnya satu, boleh nih kita cari dulu anak-anak di sekitar rumah kita kira-kira ada nggak ya buat diajarkan langsung gitu. Nanti biasanya si anak ke rumah kita gitu, diajak untuk ngajar gitu. Atau kalau yang lain halnya kita nyari yang online, secara online kita boleh gitu. Jadi secara via Zoom nanti kita ngajarin anak-anaknya seperti apa kayak gitu. Jadi dikasih option biasanya, ada langsung, ada lewat Zoom. Kayak gitu, sedikit rumit sih sebenarnya. Tapi seru banget nih kayaknya. Kalau misalkan aku boleh merekomendasikan ya, Tasya,
boleh deh kapan-kapan mampir ke SDN 2 Panjendangan gitu yang ada di Kecamatan Sukatani, jauh di sana. Boleh deh kayak nanti kalau ada KKN gak sih? Kalau misalkan nanti Ada, mau, aku ada KKN. ya kalau misalkan nanti KKN-nya terjun juga lagi, aku saranin sih di SDN 2 Panjendangan yang bekas aku kemarin ngajar. Itu best ya pokoknya mah best ya. Tolong Bisa dicatat. dijadikan rekomendasi Iya. di organisasi aku juga untuk Wah, ngajar kalian. mantap. Boleh. Nanti ketika observasi juga kalian pasti akan terbayarkan sih. Seru, asli. Oke. Oke, makasih rekomendasinya Kak Juan. Oke, siap. Nah, oke. Terus yang selanjutnya terkait, lingkungan di PGSD nih. Boleh nih Tazki sebutkan 3 kata yang menggambarkan anak-anak PGSD UPI Purwakarta. Yang pertama, anak PGSD itu Ceria. Iya sih. Betul aku sepakat. Yang kedua, Meriah. meriah, benar. Yang Meriah ketiga, benar-benar heboh banget. heboh Kita ya. harus gembira. Yang ketiga, Gembira. gembira. Itu sesuai jargon PGSD. Oh, ceria. Ya, bener banget. Ceria, heboh. Ceria, meriah, Gembira. gembira, hore. Ore. Kenapa? Terus untuk prospek kerja nih mungkin kebanyakan kalau dilihat dari jurusannya jadi guru SD ya, tapi mungkin selain itu kalau dilihat dari jejak alumninya nih, ada gak sih yang di luar menjadi guru sekolah SD lulusan PGSD ini? Oke, biasanya sih kayak walaupun kita PGSD tapi tetap aja bisa random gitu Kak. Ada yang jadi guru les, terus juga mungkin ada yang lanjut untuk jadi guru SD gitu, ataupun juga yang jadi pegawai bank. Itu benar-benar random banget gitu. Cuma memang biasanya karena kita suka PKL, kadang ada beberapa sekolah yang narik dari mahasiswa UPI Purwakarta gitu. Jadi jalur untuk jadi SD-nya pun sebenarnya mudah gitu menurut aku gitu. Bahkan di usia angkatan aku sekarang tuh mereka teman-teman aku udah bisa ada yang ngajar loh, udah bisa ada yang ngajar di SD dan juga buka lesan kayak gitu. Jadi benar-benar dari sekarang mereka udah aktif untuk ngajar dan juga untuk buka lesan kayak gitu. Jadi udah terlatih teman-teman aku semua juga. Iya, gue sejak ini wah keren sih udah buka kelas private terus sih atas rekomendasi dari sekolah-sekolah juga ya keren. Jadi akhirnya relasi juga mudah gitu ya karena kan udah punya juga gitu PGSD dan juga mungkin beberapa juga ada yang bekerja di institusi pemerintahan kan aku sedikit juga lihat gitu ya gelar-gelar orang-orang pemerintah tuh SPD ya kan kalau saya SPD juga kan nanti ya soon ya amin ya. Iya SPD. Tazkia Aulia Rahmawati SP. Waduh. Amin. Oke, berarti nanti Tazkia udah ada gambaran nanti Sun bakal jadi guru ya? Guru sekolah atau guru? Amin, pengennya jadi guru bisa. Oke, guru sekolah SD sih, tapi ininya juga jadi dosen, doain ya. Lanjut S2 ya. Lanjut S2. Betul. Sepakat. Lanjut S2, S3 doktor bahkan kalau bisa profesor nanti ngajar di UPI. Mantap gak tuh? Iya, amin doain. Kajian juga semoga kayak gitu. Amin. Kak Taski, boleh dong, ini bukan pertanyaan sih lebih ke kayak, boleh dong kasih motivasi dibuat para camaba, calon mahasiswa baru untuk punya semangat dan juga motivasi agar bisa lanjut jenjang pendidikan ke perkuliahan dan juga ajakan nih para camaba untuk tidak ragu memilih PGSD sebagai pilihan mereka ketika nanti mau masuk kuliah PGSD khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh Kak Taski? Oke, mungkin pesan aku, motivasi aku untuk para calon-calon mahasiswa baru ataupun nantinya sudah jadi mahasiswa, jangan pernah takut untuk ngambil resiko gitu. Kalau ada sebuah kesempatan, jangan disia-siain juga gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan, lakuin saat itu juga gitu. Jangan sampai kita nunda-nunda dan nyesel di kemudian hari gitu.
Karena kalaupun kita kerjain sekarang, itu di kemudian hari juga bakal berbuah manis gitu. Akan pakai kalau tentang pendidikan apapun itu menurut aku. Dan juga teman-teman yang mau jadi seorang pendidik khususnya di sekolah dasar untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, coba deh masuk ke PGSD, khususnya UPI Kampus Purwakarta juga. Kenapa? Karena UPI Kampus Purwakarta jurusan PGSD ini tuh benar-benar terkenal bagusnya gitu. Baik dari pertemanannya, lingkungannya, dosennya, bahkan outputnya selanjutnya itu benar-benar bagus gitu. Jadi untuk teman-teman jangan pernah ragu untuk jadi seorang pendidik, karena itu juga bekal kita di kemudian hari gitu, baik di dunia ataupun di akhirat kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Jadi kurang sedikit itu juga akan berguna menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kita nanti. Iya, Waduh. banget Ya itu. kan? Siapa Iya tahu kan nanti bener. jodoh Pelajaran Taski itu ada untuk salah anak. satu di viewers ini kan, jodohnya Taski kan. Nanti lagi nonton kan tiba-tiba. Iya. Aduh, Oke. jodohku kemana nih? Oke, nih Kak Tazki mungkin itu aja ya untuk sesi hari ini. Thank you banget juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Tapi nggak usah khawatir nih kalau misalkan teman-teman ngerasa masih kurang nih informasi yang disampaikan oleh Juan dan juga Kak Tazki, boleh banget nanti teman-teman semua DM aja Instagramnya Kak Tazki. Boleh ya Kak Tazki ya? Oke, nanti aku Boleh. simpen username-nya di bawah videonya Kak Tazki. Oke. Dan juga nanti DM ke Tasi kayak tanyanya seputar jurusan ya guys. Jangan nanya gimana Kak udah ada jodohnya. Jangan berani-berani menanyakan hal pribadi, apalagi soalnya aku tahu dari YouTube-nya Kang Jiwan. Aduh, aku kira nanyanya soal jurusan, taunya nanya jodoh ya kan. Tanya seputar jurusan apapun pasti Kak Taski welcome, dan juga pokoknya teman-teman semua semangat terus dan juga gapai cita-cita teman-teman semua yang diharapkan. Oke, sekali lagi Kak Taski terima kasih banyak waktunya nih ya, dan juga sehat-sehat terus Kak Taski. Konsepnya ini orang Purwakarta tapi kita terakhir ketemu kapan tahun ya ini ya. Ini SMP kalau nggak salah seingat aku. Waduh, SMP. Alhamdulillah relasi masih terjalin sampai sekarang, kuliah bahkan udah mau kelar nih kuliah. Oke deh Kak Tazki, kalau kayak gitu teman-teman juga jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lain juga agar bisa bermanfaat bagi yang oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, makasih Kak Jon udah diundang. Oke.